Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, para ikhwan dan akhwat, insyaallah ta'ala kembali kita lanjutkan pembahasan kita tafsir surat An-Nisa ayat 19 sampai ayat 21. An-Nisa ayat 19 sampai ayat 21. Silakan pada qari untuk membaca dan membaca terjemahan perkataannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. يا أيها الذين آمنوا, wahai orang-orang yang beriman, la yahillu, tidak halal, lakum, bagi kalian, an, untuk, tarisu, kalian mewariskan, an-nisa, perempuan-perempuan, karuha, dengan paksa, wala, dan janganlah, ta'duluhun, kalian menyisahkan mereka, litadhabu, untuk mengambil kembali, biba'di, dengan sebagian, ma, apa yang ataitumuhun, kalian berikan kepada mereka, illa, kecuali, an, bahwa, ya'tina, mereka melakukan, bifahisyah, perbuatan keji, mubayyinah, yang nyata, wa'ashiruhun, dan pergaulilah mereka, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Fa'in, lalu jika karihtumuhun, kalian membenci mereka, fa'asa, maka barangkali, an, bahwa takrahu, kalian membenci,
syai'a sesuatu, wa yaj'alallahu dan padahal Allah menjadikan fihi padanya khairan kebaikan katsira yang banyak. Wa in dan jika aradtum kalian ingin istibdala mengganti zaujin istri makana zaujin tempat istri, wa ataitum dan kalian telah memberi ihdahun seorang di antara mereka qintara harta yang banyak, fala maka jangan ta'khudhu kalian mengambil minhu darinya syai'a sedikit pun, atakhudunah apakah kalian mengambil kembali buhtana sebagai kebohongan, wa itsma dan sebagai dosa mubina yang nyata, wa kaifa dan bagaimana ta'khudunah kalian mengambilnya kembali, wa qad dan sungguh afdha telah bergaul ba'dukum sebagian dari kalian ila ke ba'di sebagian yang lain, wa akhadna dan mereka minkum dari kalian mitsaqa janji ghalidha yang kuat. Ya, jazakallahu khairan. Ayat ini menjelaskan kepada kita seruan Allah kepada orang-orang yang beriman, ya, bahwa tidak halal bagi kalian untuk mewariskan para istri, ya, para perempuan dalam keadaan terpaksa. Ayat ini turun disebabkan orang-orang jahiliyah dahulu, ya, ketika meninggal bapaknya, maka istri bapak ketika itu jadi warisan bagi anaknya atau bagi kerabatnya, jadi warisan baginya, sehingga dia boleh untuk menikahinya, ya. Oleh karena itu turun ayat ini melarang mereka untuk melakukan yang demikian. Syekh menjelaskan kepada kita adalah pada masa jahiliyah apabila mati salah seorang, ya, dari suami, ya, dan dia meninggalkan istri, maka kerabat yang melihat, ya, kerabat dari suami tadi memandang bahwasanya seperti saudaranya dan anak pamannya, bahwa dia kerabat yang ditinggalkan itu lebih berhak untuk menjadi istrinya, ya, istri dari saudaranya, ya, dia lebih berhak untuk menikahinya, baik dia menikahi atau tidak. Dia melindunginya, ya, apabila dia suka, ya, ahabbat apakah wanita itu suka atau tidak. Yang jelas kalau sekiranya suaminya meninggal pada masa jahiliyah dahulu, maka istrinya itu jadi warisan. Gawat, ya, berebut orang. Kalau ada anak lembaga di situ itu membiak, ya, apakah dia suka atau tidak suka, ya. Ahabbat au karihat. Fa in ahabbaha, kalau laki-laki itu menyukainya, ya, dari kerabatnya, tazawwajaha, dia akan menikahinya ala sadaqin, dengan membayarkan mahar yang disukainya, ya, mahar yang sesuai dengan kemauannya. Wa illam yardaha, jika dia tidak meridainya, tidak suka menyukai wanita tadi, ya, maka adadaha, dia menghalanginya untuk nikah, atau dia tidak mau, dia untuk menikahinya atau tidak mau menikahkan. Jadi
kerabat yang ditinggalkan itu boleh menikahkannya. Kalau menikahkan adalah tentu untuk orang lain. Dia tidak menikahi. Jadi kalau pada masa jahiliyah dahulu, ya, istri bapak ketika itu bapaknya meninggal, lalu tinggal istrinya, istri itu jadi warisan. Kalau dia suka, dia menikahinya. Kalau tidak suka, maka wanita itu dihalanginya untuk menikah atau tidak mau dia nikahkan dengan orang lain, kecuali orang yang menjadi pilihan dari laki-laki tadi untuk menikahkan dengannya. Barangkali ya, yang kadang-kadang dia halangi wanita tadi untuk menikahkannya sampai wanita itu hendaknya dia mengeluarkan sebagian warisan dari saudaranya tadi, atau mengembalikan maharnya. Itu buruknya budaya jahiliyah. Nah, ini oleh karena itu, ya, inilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syekh menjelaskan kepada kita dari dalam ini, ya, untuk membebaskan manusia dari kezaliman. Ayat ini adalah menjelaskan agar seorang wanita tidak dizalimi oleh suami. Kemudian wa kana ar-rajul aidan ya'dulu zaujatahu, dan adalah laki-laki juga menghalangi istrinya, allati yakunu yakrahuha, yang dia benci, yang dia tidak suka, untuk dia mengambil sebagian apa yang dia telah berikan. Artinya adalah dilarangnya wanita tadi untuk menikah, ya, atau dia nikahkan, namun dia syaratkan untuk mengembalikan mahar yang telah ia berikan atau mahar dari saudaranya tadi. Maka dalam hal ini Allah melarang orang-orang mukmin dalam semua keadaan, ya, kecuali dua keadaan. Kalau dia rida, wanita itu rida, ya, wakhtarat nikahan qarib, dan dia memilih menikahi qarib dari suaminya yang pertama. Kalau dia ketika itu terpaksa, dan kalau sekiranya dia ayyatina bifa, wanita itu melakukan zina, ya, baru ketika itu dibolehkan baginya untuk mengembalikan maharnya. Qadna fidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi Allah baru setelah itu menyuruh mempergauli istri dengan yang ma'ruf. Kewajiban suami untuk mempergauli istri dengan yang ma'ruf. Ashiruhunna bil ma'ruf. Ma'ruf, apa makna ma'ruf? Ma'ruf adalah mempergauli dengan kebaikan, baik berupa perkataan, perbuatan, ya. Maka saya menjelaskan fa'al az-zawj adalah suami mempergauli istrinya dengan cara yang baik, minas suhbah, ya, dari pertemanan yang bagus, wa kaffil ada, menahan diri dari menyakiti. Jadi antara bentuk wa ashiruhunna bil ma'ruf adalah yaitu menahan diri dari menyakiti istri, ya, baik berupa perkataan atau perbuatan. Nah, kita lihat sebagian dari suami yang tidak mengerti dengan hak dan kewajiban, ya, sering menyakiti istrinya dengan kata-kata yang tidak baik, ya, sehingga tiap sebentar bertengkar. Maka menjadi kewajiban suami untuk mempergauli istrinya dengan yang ma'ruf. Wa bazlul ihsan, ya, mencurahkan kebaikan. Husnul muamalah, dan baik
baiknya bermuamalah dengan istri. Lemah lembut terhadap istri, ya. Kemudian menunjukkan kasih sayang kepada istri tadi. Tidak bersikap keras terhadap istri, kecuali kalau dia melakukan kemungkaran-kemungkaran, itu pun dicegah dengan cara yang baik. Nah, banyak terjadi perceraian adalah disebabkan ada dua sebab, mungkin dari sebab si suami, mungkin dari sebab istri. Ya. Dari sebab suami yang tidak suka dengan istrinya karena perangai istrinya, atau karena perangai suami yang tidak baik. Ada sebab istri juga demikian. Maka disuruhlah mempergauli dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Termasuk dalam hal yang ma'ruf, kata Syekh Sa'di, an-nafaqah, memberikan nafkah dengan yang ma'ruf. Oleh karena itu standar dari nafkah itu tidak ada. Berapa standar nafkah seseorang? Artinya biaya hidup itu berapa standarnya? Tidak ada, tergantung dari kemampuan dari suaminya. Tak ada standarnya. Jadi nafkah sebulan dengan sebulan terhadap istrinya beda, karena kemampuannya itu tak bisa disamakan. Tapi yang jelas adalah ma'ruf, tanpa menzaliminya, dengan cara yang baik. Yang dikatakan ma'ruf adalah sesuatu yang dianggap oleh syarak kebaikan, yang dikatakan ma'ruf. Jadi nafkah, kemudian wal kiswah, dan pakaian. Ya, memberikan nafkah dan memberikan pakaian. Bukan nafkah saja, juga pakaian. Karena dua hal ini sangat erat kaitannya, ya, dengan keharmonisan rumah tangga dan kelanjutan rumah tangga. Memberikan nafkah dan pakaian. Nafkah saja tapi pakaiannya tidak bertukar, kan? Nah, tentu juga tidak. Namun kadar dari nafkah dan pakaian itu tidak ada ditetapkan dalam syariat. Kalau ditetapkan ya gawat nanti. Jadi banyak orang tak akan nikah, ya, karena ada orang mampu, ada yang tidak mampu, ya. Maka sesuai dengan kadar kemampuan. Wa 'alal musi'u qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu. Atas orang yang mempunyai kelapangan, bayarlah kelapangan tadi, dan atas orang yang dalam keadaan sempit juga lakukan sesuai dengan kondisinya. Oleh karena itu kedua belah pihak harus tahu. Jangan kita ukur kemampuan suami kita dengan suami orang lain. Sianu tu ya tabalioto gadenya. Unda rancak ko unda kap 70 aja dua. Tidak boleh. Lihat kemampuan suami kita dalam memberikan nafkah, ya. Jangan lihat kemampuan suami orang lain dalam memberikan nafkah. Maka di sini letaknya harus kita saling memahami. Kalau suaminya ada mampu memberikan nafkah lebih banyak, kemudian jauh dari, ini juga zalim, ya. Dia mampu memberikan nafkah lebih banyak, tapi dia kurangi dari nafkah tadi. Ini juga zalim. Kan wa 'alal musi'i qadar, bagi orang yang punya kelapangan berikan sesuai dengan kadar kelapangan. Bagi orang dalam keadaan tidak lapang, berikan juga kadarnya sesuai dengan kadarnya kemampuannya. Jadi tidak ada ketetapan berapa nafkah, berapa petih belanju. Tapi alhamdulillah keberkahan Allah berikan, sebesar apapun nafkah yang diberikan, tetap manusia itu hidupnya, tetap hidup. Ya, karena kehidupan rumah tangga tidak bisa diibaratkan dengan satu kali satu nak, tetapi adalah
keberkahan yang Allah berikan dari apa yang ada. Iyakunu fuqara yughnihimullah. Jika mereka fakir, Allah akan cukupkan. Allah akan berikan kecukupan. Ini khotuna fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fa yajibu 'ala zawj, oleh karena itu wajib atas ya suami kepada istrinya untuk memberikan nafkah dengan cara yang ma'ruf, yang seumpama ya terhadap yang lainnya. Fi dzalika zaman wal makan, pada zaman itu, berlaku pada zaman itu. Ya, oleh karena itu nafkah yang terjadi pada masa sekian tahun yang lalu tentu tidak bisa disamakan. Ya, karena kadar uang juga berbeda, nilai uang juga berbeda. Ya, 5.000 sekitar 10 tahun yang lalu tentu tak sama dengan 500.000 sekarang. Mungkin 5.000 degih kan, karena nilainya berkurang. Berikan nafkah sesuai dengan tempat dan masanya. Ya, itulah keadilan agama kita. Itu yang dikatakan dengan ma'ruf tadi. Wa hadza yatafawat bi tafawutil ahwal. Ya. Nafkah itu baik nafkah dan pakaian itu berbeda sesuai dengan perbedaan kondisi. Tidak sama. Tidak sama. Oleh itu kadang-kadang terjadi cekcok suami istri karena suami istrinya berkawan dengan orang nan lain berpitih, cerita-ceritanya. Berapa anti dikasih oleh suami anti? Uang bulannya berapa? Kadang-kadang kalau ya yang teman ini tidak bagus akhlaknya, saya setiap bulan dibawa ke sini, ya, dibawa jalan-jalan, kemudian dikasih ini, alah tasuri loh. Menengah kawan mudi itu kan. Seharusnya kita juga teman bercerita, tidak usah menceritakan ya sesuatu kelebihan kita dengan kawan yang lain. Akan menimbulkan apa yang dulunya ya tidak banyak permintaannya, karena dia berteman dengan teman yang tidak baik, banyak permintaannya jadinya. Dibanding-bandingkannya dengan orang lain. Nah, ini perlu kita ketahui, kaum muslimin yang rahmati Allah ya, dalam masalah ini. Hati-hati kita berteman dan sampai nyomangi anawak ya, jangan-jangannya ke suami awak sehingga ya menjadi pemicu ya yang tidak baik dalam rumah tangga. Oleh karena itulah kita tidak boleh membuka rahasia keluarga kita sampai kepada uang belanja dan buka kepada teman kita. Karena ini akan berpeluang kerusakan. Kemudian Allah katakan fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallah fihi khairan katsira. Allah mengingatkan apabila seorang suami itu benci kepada istrinya, tidak menyukai istri-istrinya, boleh jadi ya ketidaksukaan tadi, kebencian tadi, Allah jadikan dalam kebenciannya itu apa? Khairan katsiran, kebaikan yang banyak. Ya. Tidak suka dia melihat istrinya, tapi dia sabar dalam menghadapinya. Syekh menjelaskan sini, yan bagi lakum ayyuhal azwat, hendak sepantasnya bagi kamu wahai para suami, antum siku zaujatikum ma'al karahah lahunna. Tetap kamu ya bergaul dengan istri kamu ya, memegangnya, mempergaulinya meskipun kamu membenci sebagian sifatnya. Ya. Berarti apa? Disuruh untuk bersabar terhadap sesuatu yang tidak disukai dari istri. Perangainya. Kenapa? Karena ada hikmahnya. Bisa jadi dalam ketidaksukaan itu Allah jadikan hikmah. Usaha kita untuk memperbaikinya, menyuruhnya untuk belajar, ya. Kalau awal-awal ya belum tentu sifatnya lah kan. Orang-orang baru lah sekian tahun baru sifat aslinya tahu. Nah, oleh karena itulah kita mesti di sini
Ya, Allah katakan kalau kamu membenci mereka, para istri tadi, ya, maka dalam hal ini mungkin Allah akan jadikan di dalamnya kebaikan. Tetaplah bergaul dengan mereka. Tidak mesti kalau benci kemudian tidak mesti langsung cerai. Ya. Fa inna fi dzalika khairan katsiran, barangkali dengan kebencian itu ada kebaikan yang banyak. Min dzalika imtithalu amrillahi wa qabuli wasiyatihi. Di antaranya adalah mentaati perintah Allah dan menerima wasiatnya, di mana untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Di antaranya adalah hikmahnya, ya, kesabaran seorang suami tadi ketika melihat istrinya dia tidak suka terhadap perangai istrinya, ijbaruhu nafsuhu ma adami mahabbatihi, memaksa dirinya walaupun dia tidak suka terhadap istrinya, beberapa sifat istrinya tadi, memaksanya untuk bersungguh-sungguh untuk memperbaiki dirinya dan diri istrinya. Kira di mana kekeliruan saya sekarang ini, di mana letak kesalahan dia, dan berusaha untuk watakhalluq bil akhlaqil jamilah. Ya, jadi karena sang suami tidak bagus akhlaknya sehingga istrinya juga tidak bagus, dan akhirnya ketika dia berusaha untuk memperbaiki akhlaknya maka terjadi perubahan. Watakhalluq bil akhlaqil jamilah. Wa rubbama anal karahah tazulu wa takhlufuha al mahabbah. Barangkali kebencian itu, ketidaksukaan terhadap istri, ya, di balik itu terselip kasih sayang. Oleh karena itu kita tidak boleh membenci itu berlebihan. Karena bisa jadi suatu yang kita benci itu akan menjadi suatu yang kita cintai. Cinta juga tidak boleh berlebihan. Karena bisa jadi orang yang paling kita cinta itu menjadi orang yang paling kita benci. Ya. Cintailah sesuatu itu sekedarnya, dan benci juga sekedarnya. Kemudian saya mengatakan warubbama ruzika minha waladan salihan. Barangkali awalnya benci dengan istri, rupanya lahir anak yang saleh. Akhirnya kebencian itu hilang karena lahirnya seorang anak. Ya. Lahirnya seorang anak yang menjadi pengikat hubungan suami istri tadi. Ya, perhatian terhadap anaknya dan juga perhatian terhadap istrinya. Nafa'a walidayhi, akan bermanfaat terhadap orang tuanya fid dunya wal akhirah. Ini merupakan suatu sikap yang perlu kita perhatikan dalam realita dalam kehidupan rumah tangga, ya, bahwa kita akan melihat sikap-sikap, ya, istri terhadap suami ketika itu suami tidak menyukai sifat-sifatnya. Demikian juga sebaliknya, istri tidak menyukai sifat suami, ya. Namun dalam hal ini jangan minta cerai langsung, karena perceraian dalam agama kita, perceraian itu tidak mudah. Perceraian dibolehkan kalau itu tidak ada jalan lain. Islam mengajarkan keadilan. Memang hak, ya, hak cerai itu ada pada suami. Namun suami tidak boleh, ya, mentang-mentang hak cerai itu ada pada dia, kemudian dia dengan mudah untuk mempermainkan kata-kata talak. Ya. Tidak boleh mempermainkan. Oleh karena itu ketika seorang istri terzalimi, ya, maka istri pun punya hak. Jika dia memang tidak bisa untuk menjalin hubungan suami istri lagi dengan suaminya, istri pun ada haknya, namanya khulu'. Khulu', permintaan cerai dari istri, khulu' namanya. Kalau tidak ada khulu', ya tentu kalau istri yang terzalimi terus tak ada khulu', sementara hak cerai itu ada pada suami, itu gawat jadinya. Itulah keadilan agama kita, keadilan dalam agama kita. Ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah.
Syekh menjelaskan kepada kita tentang ayat ini, apabila memungkinkan untuk tetap menjalin hubungan rumah tangga bersama sikap istri yang tidak disukai, ya, jalanilah terus, ya. Barangkali itu ada hikmah di balik itu dengan kesabaran. Namun apabila, makanya kelanjutan ayatnya, wa in aradtum, kalau memungkinkan, kalau hadza kulluhu, ini semuanya artinya adalah mempertahankan rumah tangga itu jika memungkinkan, ya. Namun apabila tidak ada jalan lain, ya, mesti bercerai, ya, tidak bisa rumah tangga ini disatukan lagi, ya. Kalau disatukan malah terihnya, ya, cukup apa pecah, ya. Maka dalam hal ini, maka fa in aradtum istibdala zaujin makanan zaujin, berlakulah jika kamu ingin mengganti, ya, istri, posisi istri yang lain, artinya ada tentu dengan istri ini diganti dengan istri yang lain, karena faktor apa? Ketidaksukaan dan juga tidak terjalinnya hidupan rumah tangga yang diharapkan, ya, yang diharapkan setelah proses panjang. Ya, memang kita tentu tidak bisa mengharapkan langsung pasang kita seperti para sahabat, para nabi dan sahabat, karena bisa jadi latar belakang istri kita tidak dibina dengan agama sebelumnya, latar belakang suami kita ya perlu bersabar untuk mengharapkan menjadikan pasang yang ideal tadi, ya. Karena banyaknya kita mendengar tentang, ya, ceramah-ceramah tentang rumah tangga, akhirnya menuntut ke suaminya begini-begini, ya. Yang banyak didengar kajian tentang rumah tangga, tentang akidah tidak dengar, ya, gawat. Ini kemarin, ya, saya lihat status dari Dr. Ali Musri, ya, di mana seharusnya kita perbaiki akidah kita dulu, ya. Akidah kita perbaiki dulu, Pak, insya Allah rumah tangga kita akan bisa kita perbaiki. Jangan kita langsung memperbaiki rumah tangga kita, akidah diri kita dan istri kita belum kita perbaiki. Bagaimana mungkin dia akan merubah dirinya? Kita mengharapkan pasang kita ideal, tapi akidahnya tidak diperbaiki. Kita ingin dengar terus sikap para sahabat terhadap istrinya dan suaminya, maka harus kita mulai dari akidah dulu dalam memperbaiki rumah tangga ini. Bagaimana dia yakin tentang kepatuhannya kepada Allah dan Rasulnya. Ini dulu ditanamkan kepada pasangan kita, baik suami atau istri, keyakinannya terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Baru bisa rumah tangga itu bisa diperbaiki. Ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekiranya tidak bisa lagi kehidupan rumah tangga tadi untuk dijalani, ya, makanya Allah katakan wa in aradtum tumustibdala zaujin makana zaujin, ya. Jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, ya, tentu ada sebabnya. Tidak boleh kita menceraikan istri tanpa sebab, ya. Haram hukumnya menceraikan istri tanpa sebab, zalim. Sebabnya apa? Mungkin ada sebab syar'i, tidak patuh, ya. Satu sebab tidak patuh kepada suami, durhaka kepada suami, tidak melayani, tidak sebagaimana yang dituntut. Ini juga sebab. Tapi kalau tidak ada sebab, tidak boleh untuk menceraikan istri, zalim namanya. Jadi tatkala seorang suami ingin mengganti istrinya yang lain karena sebab-sebab, ya, tatliq zaujah, maka ceraikan istri tadi, wa tuzawwiju ukhra, dan
carilah pasangan yang lain. Ya. Fala junaha alaikum fi dzalika wala haraj. Maka tidak mengapa atas kalian seperti itu. Kadang-kadang ya kita karena mendahulukan perasaan, rumah tangga aku lah coba lihat pecah terus. Bertahun-tahun berlalu seperti itu juga tak ada kebahagiaan. Tahan-tahan terus. Ya akhirnya kita tidak mendapatkan kebahagiaan. Awak lah tu je. Umur jalan je. Akhirnya sampai mati tidak ada kebahagiaan. Seharusnya apa? Kalau memang ya tak bisa lagi untuk dilanjutkan rumah tangga tadi, ya, maka tentu jalan keluarnya adalah al-firaq, berpisah. Dan tidak selamanya berpisah itu jelek. Ya. Jadi dengan perpisahan itu akan membawa kebaikan. Ya, wak kadang-kadang kan menelu perasaan. Cara ilanya. Kan orang cara itu ada sebab. Kamu ada sebab. Tapi kalau orang itu bermudah-mudah dalam bercerai, ya tidak boleh. Tak cerai. Tidak boleh. Atau kadang-kadang karena perangainya. Ini kuatun afidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh menjelaskan sini, itu tidak mengapa sekiranya seorang suami menceraikan istrinya karena sebab syar'i, lalu dia talak, kemudian dia nikah lagi, ya, maka tidak mengapa. Namun walakin idza ataitum ihdahunna, akan tapi jika kamu sudah memberikan mereka salah satu dari mereka tadi, ya, yaitu kintara. Kintara itu harta yang banyak, ya. Karena dia sebelum menikah mungkin dia memberikan mahar yang banyak kepada istrinya. Maka mahar yang diberikan atau harta yang diberikan kepada istri tadi, fala ta'khudhu minhu syai'a, jangan kamu minta lagi, jangan kamu ambil. Lah dia mahar sekian emas. Tapi di antara nikmat Allah di Indonesia ini maharnya paling murah. Adawatus salah. Alat perangkat alat salat saja. Namun mahar itu tidak ada ketentuannya. Ada sahabat yang maharnya hanya bacaan salat, bacaan Quran. Ada sahabat ketika mau nikah, saya tidak punya mahar ya Rasulullah. Iltamis walau khatamin min hadid, menikahlah kalian walaupun dengan cincin besi. Karena gue cincin besi. Jadi ada sahabat yang maharnya cincin besi. Di mahar itu tidak ada ketentuan yang lazim, dan gantung dari uruf dan dari biasa masyarakat dan dari kondisi yang ada. Maka di Indonesia juga beragam, tapi rata-rata kita lihat Indonesia ini maharnya murah, ya, seperangkat alat salat, ya, 1.000. Ya. Tapi bukan berarti itu jelek, enggak. Akan tapi jika sekiranya sang suami itu juga sanggup memberikan mahar tambah dengan emas, maka itu lebih baik. Namun tidak dilazimkan harus mahar itu tinggi, dan juga tidak dilazimkan rendah. Apabila seorang itu punya harta yang banyak, kemudian dia beri mahar yang sedikit, ini zalim namanya. Ya, suami itu kaya, ya, lalu dia beri mahar calon istrinya dengan yang sedikit, itu zalim. Sedikit sekali maharnya, tidak standarnya mahar tadi. Ikhwatun fillah yang dimuliakan Allah. Jadi mahar itu, dan setiap negara itu berbeda maharnya. Arab juga beda maharnya. Pernah mau sampaikan dahulu, kata salah seorang syekh, di Arab itu maharnya 40.000 rial kali 4.000. Berapa tuh? Yang ahli matematik. Berapa? 40 kali 40.000. 400 juta ya. Berapa? Hah? Ya, hitung aja sendiri.
Oleh karena itu bagi mereka yang paham dengan din, dengan agama, baru mereka saling memahami. Bisa kurang dari itu maharnya. Bisa kurang dari itu. Jadi kamu sudah memberi salah seorang dari mereka kintara, harta yang banyak, fala ta'khudhu minhu syai'an, jangan kamu ambil darinya sedikit pun, biarkan itu, ya. Bal waffiruhu lahun, bahkan perbanyak untuk mereka. Jangan kamu ambil lagi. Maka Syekh mengatakan kepada kita, ayat ini menjelaskan bahwasanya adamu tahrim, tidaklah haram mahar yang banyak. Mahar yang banyak tidak haram. Ya. Karena kintaran, apa makna kintaran itu? Malan katsira, harta yang banyak. Jadi mahar yang banyak juga tidak haram, bahkan ya baguslah wanita tadi disenangkan dengan mahar tadi. Namun tidak juga harus mahar yang banyak kalau tidak mampu, sesuai dengan kadar kemampuan kita, kadar kesanggupan kita dengan mahar tadi. Maka jika seorang meminta mahar yang banyak terhadap calon suaminya tidak mampu, nah ini juga tidak boleh. Tidak jadi nikah gara-gara itu. Ya, jadi nikah dengan ya laki-laki tadi karena pihak keluarga istri minta mahar yang banyak di luar kemampuan keluarga suami atau kemampuan suami. Annal afdal wal laik, yang lebih utama dan layak adalah mengikuti Nabi, yaitu meringankan mahar. Meringankan mahar. Maka tadi ada sahabat tuh maharnya kalau memang tidak mampu, maharnya hanya bacaan Quran. Ya, ada cincin dari besi, itu maharnya. Ada juga sahabat maharnya masuk Islam. Ada masuk Islam maharnya. Karena tidak ada uang masuk Islam. Itu lebih hebat lagi maharnya tadi. Masuk Islam ini hidayah, lebih tinggi nilai dari uang itu. Ini khotuna fidin yang dimuliakan Allah. Anallah akhbara an ahamin yaqa minhum walam yunkirhu alaihim fadalla ala adami tahrimihi. Jadi ini menunjukkan tidak haramnya mahar yang banyak, yang dan juga sedikit juga tidak mengapa, ya, tergantung dari kesanggupan. Qad yanha an kathratis sadaq idza tadammada mafsadah. Kemudian kita lanjutkan. Kembali kita lanjutkan kita sedikit lagi. Para ikhwah dan akhwat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah jelaskan Allah berfirman, wa in aradtum mustibdala zaujin makana zaujin, jika kamu ingin menggantikan istri kamu, ya, dengan mencerainya, dengan, ya, lalu kamu beristri dengan yang wanita yang lain. Wa ataitum ihdahunna, dan kamu telah memberikan kepada salah seorang dari mereka kintara, harta yang banyak. Ya, artinya adalah kepada istrinya tadi. Maka fala ta'khudhu minhu syai'a, jangan kamu ambil dari mereka sedikit pun. Kalau sudah dicerai, apa yang sudah diberikan pada istri tadi tak boleh lagi diambil. Mahar yang sudah diberikan pada istri tidak boleh lagi diminta. Tapi di masa jahiliyah itu berlaku. Cerdiaknya kan orang jahiliyah dahulu. Ya, dicerainya kemudian dimintanya lagi mahar yang telah diberikan. Setelah datang Islam enggak. Mahar itu adalah kepemilikan dari wanita, kecuali kalau khulu. Nah, kalau khulu, ya, karena khulu itu permintaan istri, ya, untuk bercerai, maka wajib baginya mengembalikan mahar yang sudah diberikan tadi. Kalau khulu. Tapi kalau talak enggak. Kalau talak tidak lagi mengembalikan mahar tadi.
Kemudian ikhwatina fiddin yang dimuliakan Allah, kintara tadi artinya adalah harta yang banyak, ya, berupa perhiasan-perhiasan, ya. Fala ta'khudhu minhu syai', jangan kamu ambil darinya sedikit pun. Nah, yang sudah diberikan pada istri tidak boleh lagi diambil, ya. Ata'khudhunahu buhtanan wa itsman mubina. Nah, ini ancaman Allah terhadap orang yang suami yang menceraikan istrinya lalu dia mengambil maharnya. Apakah kamu akan mengambilnya dengan buhtanan, dengan kebohongan, wa itsman mubina, dan dosa yang nyata? Haramnya mengambil mahar yang telah diberikan atau para giahnanlah dia giahan tadi, ya. Tadi sudah kita jelaskan ayat ini menjadi dalil bahwa tidak haramnya banyak mahar, bolehnya mahar yang banyak. Tidak terhalangnya mahar itu kalau banyak diberikan, kalau mampu dia memberikan mahar yang banyak. Namun Syekh mengatakan al-afdal, yang paling utama dan layak adalah mengikuti Nabi, di mana Nabi meringankan mahar tadi, jangan sampai memberatkan. Gara-gara itu, ya, tak jadi nikah. Bagaimana dengan uang jemputan? Uang jemputan di salah satu negeri kita ini, ya, di mana yang memberikan uang jemputan itu adalah laki-laki atau si, Pak? Perempuan. Kalau itu telah dijadikannya syarat, kalau tak ada uang jemputan tak jadi nikah, maka lah bertambah syariat, ya, bertambah syariat, maka itu tidak boleh, ya. Karena agama kita sudah mengatur dengan mahar. Jadi uang jemputan yang dibuat sebagai budaya di masyarakat kita, ya, atau uang bajampui namanya di Pariaman, dan yang lain adalah mubuik aja mungkin, ya. Ketika itu dijadikan syarat yang Allah dan Rasul tidak mensyaratkan, maka sudah bertambah syariat dengan mensyaratkan tadi. Terbebani pihak wanita nanti, ya. Ini, ya, na'udzubillah, kalau S1 berapa uang jemputnya? Sekarang sudah mahal uang jemputan. Sawah aja, ya, Panjek baru aja warna jemputan. Ada akan terbebani, apalagi kalau seorang wanita, seorang keluarga itu atau anaknya polisi, akhirnya terpaksa dia cari dari orang luar, cari lah, ya. Dan orang awak yang perempuan cari orang luar juga. Ini ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah. Jadi lakukanlah syariat sudah mempermudah kita, ya, tidak mempersulit, mempermudah kita. Kemudian Syekh menjelaskan kepada kita, kadang-kadang mahar yang banyak itu juga terlarang. Mahar yang banyak itu juga terlarang jika menimbulkan kerusakan. Kerusakan mahar tadi untuk menzalimi wanita gunanya dengan mahar tadi, atau menzalimi kaum laki-laki, menimbulkan kerusakan di tengah-tengah masyarakat, ya, sehingga mahar itu sudah ditetapkan juga, atau pihak laki-laki dengan mahar yang banyak tadi bersilantiangan, ya, selantiangannya menimbulkan kerusakan, maka ini tidak ada maslahatnya. Jadi mahar yang banyak itu boleh, namun satu ketika jika terjadi kerusakan masyarakat dengan mahar yang banyak tadi bisa membawa mafsadat, kerusakan, maka tidak boleh mahar yang banyak. Sementara sabuk-sabuknya maharnya kepada istrinya kan, ya, makanya tidak boleh, tidak ada maslahatnya.
Atakhudunahu buhtan wa isman mubina. Kemudian Allah katakan tentang tidak bolehnya untuk mengambil mahar yang telah dia serahkan kepada istrinya sementara dia sudah dihalalkan dengan mahar tadi. Ya. Wa kaifa ta'khuzunahu wa qad afda ba'dukum ila ba'din. Bagaimana mungkin kamu mengambil lagi mahar tadi, kamu sudah menjalin hubungan suami istri. Kamu sudah berhubungan badan. Jadi yang mensahkan untuk hubungan badan itu apa? Akad yang disertai dengan mahar. Ya. Tidak boleh diambil lagi. Karena ini dulunya berlaku pada masa jahiliyah, maka Al-Quran membantah sikap-sikap seperti itu. Ya. Tidak boleh lagi mengambil mahar tadi. Wa akhasna minkum mitsaqan ghalida, kami telah membuat dari kalian mitsaqan, perjanjian yang kuat. Jadi nikah itu ada perjanjian yang kuat. Syekh menjelaskan bahwasanya az-zaujah, istri sebelum dia akad nikah haram ya bagi suami. Ya. Dan tidak halal baginya kecuali setelah dia akad dan diberikan mahar. Maka nikah tanpa mahar jelas tak sah nikahnya. Ya. Yang telah ia berikan, apabila mahar sudah diberikan kemudian dia sudah berhubungan badan, ya, sudah melakukan hubungan suami istri, maka tidak boleh lagi baginya untuk meminta mahar tadi. Haram baginya minta mahar. Ya. Karena yang untuk mensahkan hubungan badan itu adalah akad nikah yang disertai dengan mahar tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk berbuat adil dan melarang untuk berbuat zalim. Jadi ketika meminta kembali mahar yang sudah diberikan padahal dia sudah berhubungan, sudah suami istri, ini bentuk kezaliman, ya. Dan ini terlarang, min a'zamin zulmi wal jur. Jadi Syekh mengatakan ini merupakan sebesar-besar kezaliman, ya, yang harus dijauhi. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasanya pasang suami istri itu adalah mitsaqan ghalida, telah dijadikan perjanjian yang kuat. Ya, perjanjian. Akad itu adalah perjanjian. Dengan akad dan dengan melaksanakan hak-haknya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Ini yang bisa saya sampaikan pembahasan kita haji kita pada malam hari ini. Ya, ada yang mau bertanya? Satu pertanyaan. Maharnya berhutang. Makanya kalau dia maharnya berhutang, harus jelas dulu bila kadibayih. Harus ada akad pembayarannya, bi ajalin musamma, waktunya, batasnya. Kalau layan nak mereka lah mati lalu mahar leh berzina nanti dianggap. Jadi kalau dia berhutang harus jelas dulu kapan dibayar. Tapi kalau sekiranya dia berhutang kemudian tidak mansua pun nak muahnya bagi haram, jangan suah maharnya lah. Itu ada upayanya. Apa kata Nabi? Siapa yang ingin menunaikan hutangnya, berniat menunaikan hutangnya, Allah akan bantu untuk membayarnya. Namun siapa yang tidak berniat untuk membayar hutangnya, barana banyak pitihnya, nak akan tabayirnya. Banyak orang yang berhutang tidak ada niat untuk membayar, akan terbayar. Ada aja yang nampak dia. Tapi orang yang berhutang walaupun dia susah, tapi berniat dalam hatinya bertekad untuk membayarnya, Allah akan bayarkan dengan Allah beri kemudahan. Jadi kalau nya tidak menunaikan, kalau nya tidak sampai kini, lah berapa lamanya Pak? Lah buat cucu berdosa dia tu. Berdosa. Kadang dosa ini. Apa janjinya? Apa janjinya Pak? Maharnya apa?
hutang. Kalau lah cucunya 500.000 tuh hitung nilainya dahulu dengan sekarang. Ya, tidak bisa nilainya 500.000 lagi. Karena uang itu sudah turun, ya. Nah, oleh karena itu, ya, kalau sekiranya dia tidak mampu, kenapa dia harus berhutang? Ya, apa yang ada dia berikan. Dia mampu beli perangkat alat salat, ya, nah, ya sudah itu aja. Karena tadi kan mahar itu kan tidak mesti tinggi harganya, tapi dikembalikan dengan kemampuan. Bahkan sahabat tadi hafalan Qur'annya maharnya, hafalan Qur'an. Wallahu alam, bisa dia berdosa Pak. Ya, kalau tidak berniat membayarkan, kalau nak berniat untuk membayarkan, jatuh pada zina nanti, enggak. Ada niatnya untuk membayarkan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin saja kaji kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.